Shalom, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Berjumpa kembali dalam program Sapa Firman, di mana hari ini kita akan kembali merenungkan satu bagian firman Tuhan yang kali ini terambil dari kitab Mazmur pasalnya yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Nah, mari kita lihat dan kita membaca bagian firman Tuhan ini. Mazmur pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 13 untuk pemimpin biduan dengan permainan suling Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku, perhatikanlah teriakku minta tolong ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamulah aku berdoa, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan, orang jahat takkan menumpang padamu, pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilanmu karena seteruku. Ratakanlah jalanmu di depanku. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh kebusukan. Kerongkongan mereka seperti kubur ternganga, lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri, buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita, mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Mazmur pasalnya yang kelima ini ditulis oleh Daud. Dan di dalam bagian Mazmur pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 13 yang ditulis oleh Daud ini, kita bisa melihat beberapa segi. Yang pertama, di dalam ayat 2 sampai dengan ayatnya yang keempat, di situ kita bisa melihat, menemukan bagaimana pemazmur membawa pergumulannya kepada Tuhan di dalam doa. Kalimat indahkanlah keluh kesahku dan perhatikanlah teriakku minta tolong. Ini menunjukkan dengan sangat jelas sekali bahwa pemazmur sedang mengalami sebuah pergumulan di dalam kehidupannya. Seperti apa detail daripada pergumulan yang dialami oleh pemazmur memang kita tidak bisa melihatnya, tetapi kemungkinan besar berdasarkan ayat-ayat yang ada di dalam pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 13 ini, pemazmur mengalami pergumulan dari kehidupan orang-orang berdosa yang ada di sekitarnya. Ya, kita bisa lihat itu di dalam ayat 5 sampai dengan ayat 7 dan juga di dalam ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Ada orang-orang berdosa di sekitar Daud yang mungkin saja mereka berusaha untuk menganiaya pemazmur. Oleh karena apa? Oleh karena pemazmur hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Oleh karena pemazmur tetap menyatakan imannya kepada Tuhan dan tidak mau atau menolak untuk kompromi, untuk mengikuti kehidupan orang-orang yang ada di sekitar pemazmur yang hidup di dalam dosa. Nah, pemazmur bisa saja dia diintimidasi, diteror, diancam, dimusuhi, ya. Bahkan bisa jadi juga berusaha untuk dilenyapkan. Oleh karena apa? Oleh karena pemazmur memilih untuk hidup suci.
Pemazmur memilih untuk hidup beriman kepada Allah. Pemazmur memilih untuk hidup mengikuti kebenaran Allah. Dan pemazmur dengan tegas menolak mengikuti kehidupan mereka yang penuh dengan dosa. Ya. Ini yang membuat para musuh-musuhnya membenci pemazmur. Inilah yang membuat pemazmur pada akhirnya berkeluh kesah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan menantikan Tuhan menjawab seruan doa dan teriakannya minta tolong kepada Tuhan. Sebuah pergumulan yang cukup berat yang dialami oleh pemazmur, oleh karena dia mau hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena dia tidak mau kompromi untuk mengikuti gaya hidup orang-orang berdosa yang ada di sekitarnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pelajaran yang kita bisa petik di dalam bagian ini adalah bahwa salah satu pergumulan hidup yang kita alami sebagai orang percaya adalah godaan untuk kompromi dengan dosa dan kefasikan. Ada banyak pergumulan, persoalan yang dialami oleh orang percaya, oleh kita sebagai orang percaya, entah itu pergumulan rumah tangga, ekonomi, keuangan, studi, dan sebagainya. Tetapi juga kadang-kadang bahkan setiap orang percaya bisa jadi mengalami satu pergumulan di dalam hidupnya oleh karena kita sebagai orang percaya tidak mau kompromi dengan dosa dan kefasikan. Ya. Sebuah pergumulan yang dialami oleh kita orang percaya itulah penganiayaan, baik secara fisik maupun secara psikis. Ya. Oleh karena apa? Oleh karena kita mau tetap hidup di dalam iman kepada Kristus. Ya. Nah, kehidupan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, kehidupan untuk hidup mempertahankan iman kepada Kristus seringkali mendapatkan tantangan dari mereka yang hidupnya berkecimpung di dalam dosa dan kefasikan. Ya. Ini pergumulan realitas yang juga dialami oleh orang percaya. Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi bahwa kepadamu dikaruniakan bukan hanya untuk percaya saja kepada Kristus, tetapi juga menderita oleh karena Kristus. Ya. Sebuah pergumulan, sebuah penderitaan yang dialami oleh orang percaya salah satunya adalah karena iman kepada Kristus. Karena mau hidup suci, karena mau hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, karena tidak mau kompromi dengan dosa dan kefasikan, sehingga mendatangkan aniaya, mendatangkan permusuhan kepada kita yang mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, bisa saja Bapak Ibu Saudara, tantangan itu, pergumulan itu datang dari orang yang dekat dengan kita. Ya. Bisa datang dari keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita, saudara bersaudara yang tidak senang ketika kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Yang tidak suka ketika kita mengajak mereka, memimpin mereka untuk mengenal Tuhan. Yang tidak suka ketika kita memberitakan Injil kepada mereka. Bisa saja itu datang dari kehidupan keluarga kita. Ya. Waktu Ayub mengalami satu pencobaan, ujian yang cukup berat, istrinya datang berkata kepada Ayub, "Untuk apa engkau percaya kepada Tuhan? Kutukilah Allahmu dan matilah." Ya. Nah, ini datang dari orang dekat, dari istrinya sendiri, berusaha untuk menggoda Ayub supaya berhenti mempertahankan iman kepada Tuhan. Bisa juga datang dari rekan kerja kita, ya, atau dari masyarakat yang ada di sekitar kita, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Akibatnya apa? Akibatnya kita bisa jadi diintimidasi, kita bisa saja diteror, kita bisa saja dikucilkan, kita bisa saja dimusuhi, bahkan kita bisa saja dihambat dan disingkirkan. Nah, inilah pergumulan yang dihadapi oleh orang percaya, termasuk juga oleh Daud ketika dia menulis Mazmur pasalnya yang kelima ini. Dia mengalami satu pergumulan. Apa itu pergumulannya? Pergumulannya karena mempertahankan hidup suci,
Pergumulannya karena mempertahankan iman kepada Tuhan. Pergumulannya adalah oleh karena dia mau ikut apa yang menjadi kehendak yang daripada Tuhan. Dia dimusuhi oleh orang-orang yang hidupnya tidak suka kepada perintah Tuhan. Dia dimusuhi, dikucilkan oleh orang-orang yang hidupnya jauh daripada Tuhan. Ini juga dialami oleh kita sebagai orang percaya. Tetapi meskipun demikian, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita dapat berseru kepada Tuhan, menyampaikan segala pergumulan kita tersebut, dan memohon pertolongan Tuhan supaya kita tetap bertahan, supaya kita bisa diberi kekuatan di dalam menghadapinya, supaya kita pada akhirnya tidak kompromi menyerah terhadap dosa dan kefasikan tersebut, apalagi sampai meninggalkan iman percaya kita kepada Tuhan. Kita berseru, kita berdoa memohon pertolongan kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti akan menolong kita yang adalah umat pilihannya. Sehingga kita bisa tetap bertahan dan tidak kompromi dengan dosa dan kefasikan. Serta tidak menyangkal iman kita kepada Tuhan. Janji Tuhan dalam ayat 12-13. Bahwa Tuhan akan memberikan sukacita, sorak-sorai, oleh karena Tuhan akan menaungi kita, oleh karena Tuhan memberkati kita, dan oleh karena Tuhan memagari kita dengan anugerahnya seperti perisai. Ini janji Tuhan. Tuhan tidak tinggalkan kita di dalam persoalan dan pergumulan apapun, termasuk ketika kita mempertahankan untuk hidup suci dengan Tuhan. Termasuk ketika kita tidak mau kompromi dengan dosa dan kefasikan. Tuhan akan menolong kita ketika kita tetap berjuang mempertahankan iman dan kepercayaan kita kepada Kristus. Tuhan akan tolong kita, Tuhan akan berikan sukacita, Tuhan akan berikan kekuatan, penghiburan, memberkati, menaungi, dan memagari kita seperti perisai. Itu janji Tuhan. Nah, oleh sebab itu, tetaplah bertahan. Tetaplah bertahan, Bapak Ibu Saudara. Jangan kompromi, jangan menyerah terhadap godaan untuk kompromi dengan dosa dan kefasikan. Jangan, berjuanglah terus. Berserulah kepada Tuhan dalam doa. Dan Tuhan pasti akan menolong kita. Dan Dia pasti akan melimpahkan anugerahnya kepada kita. Sehingga kita memperoleh kekuatan di dalam menghadapinya. Kita memperoleh penghiburan, sukacita, bahkan kemenangan yang berasal dari anugerah Tuhan. Nah, inilah yang pertama yang kita bisa lihat di dalam bagian firman Tuhan ini. Apapun yang menjadi pergumulan kita secara khusus ketika kita mau hidup kudus, ketika kita tidak mau kompromi dengan berbagai macam dosa dan kefasikan, ya. Ini yang menjadi pergumulan orang percaya. Tetaplah bertahan, berserulah kepada Tuhan, memohon pertolongan dan kekuatannya. Tuhan pasti akan memberikan pertolongan, kekuatan, dan kemenangan kepada kita. Ketika kita mengalami banyak pergumulan, bisa saja datang godaan, tawaran di sekitar kita yang sifatnya kompromi dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sekali lagi, hati-hati. Mari kita tetap pegang teguh iman percaya kita kepada Tuhan. Jangan kompromi, tetaplah hidup berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Meskipun orang-orang di sekitar kita, mereka kompromi dengan dosa dan kefasikan. Tetapi marilah kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang pilihan Tuhan, tetap berdiri teguh dengan bersandar kepada anugerah dan pertolongan yang daripada Tuhan. Yang kedua, yang kita bisa pelajari dari bagian ini adalah pemazmur menyadari kekudusan Allah dan hidup di dalam kekudusan Allah. Ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Yang membuat pemazmur bisa bertahan di tengah pergumulan untuk kompromi dengan dosa dan kefasikan adalah karena ia mengenal kekudusan Allah. Dan ia mau hidup di dalam kekudusan Allah. Inilah yang membuat pemazmur pada akhirnya bisa bertahan di tengah-tengah gempuran, godaan, serangan untuk kompromi dengan dosa dan kefasikan
yang ada di sekitar kehidupan pemazmur. Dia memiliki pengenalan akan kekudusan Allah. Bahkan dia hidup di dalam kekudusan akan Allah. Pengenalan akan Allah yang kudus membuat pemazmur bertahan untuk tidak kompromi dengan dosa dan kefasikan. Pemazmur tahu bahwa Allah yang dia sembah, Allah yang telah menyelamatkan dia, Allah yang telah menebus dia dengan kasih setianya adalah Allah yang kudus, Allah yang tidak berkenan kepada kefasikan, ayatnya yang kelima. Allah yang kudus, Allah yang tidak bersekutu dengan orang jahat dan pembual, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Allah yang kudus yang membenci semua orang yang melakukan kejahatan, ayatnya yang ke-6. Allah yang kudus, itulah Allah yang jijik dengan penumpah darah dan penipu. Allah yang kudus yang membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Allah yang kudus yang membinasakan orang-orang yang berkata bohong, ayatnya yang ke-7. Oleh karena pemazmur mengenal Allah yang kudus dan hidup di dalam kekudusan Allah, maka ia tidak kompromi dengan dosa dan kefasikan meskipun dia harus mengalami penderitaan oleh karenanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, sebagai orang yang telah mendapat kasih karunia Allah, kita melihat pemazmur hidup dalam persekutuan dengan Allah. Allah sudah menebus dia, membebaskan dia berdasarkan kasih karunia dan kemurahannya. Pemazmur hidup dalam persekutuan dengan Allah. Pemazmur hidup dalam penyembahan kepada Allah. Dan dia hidup takut akan Allah, ayatnya yang ke-8. Dia memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menuntun dia untuk dapat terus hidup di dalam kekudusan. Ayatnya yang ke-9. Dia berdoa, tuntunlah aku ya Tuhan di jalan-Mu. Tuntunlah aku Tuhan supaya aku terhindar dari kecemaran dosa yang bisa membawa aku kepada kebinasaan. Ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Inilah kehidupan pemazmur. Dia mengenal kekudusan Allah dan dia hidup di dalam kekudusan Allah tersebut. Bahkan ketika godaan begitu deras berusaha untuk menjatuhkan dia, menggoda dia untuk kompromi dengan dosa dan kefasikan, dia berseru memohon tuntunan Tuhan supaya tidak terjebak dengan tipu muslihat dosa dan kefasikan yang berusaha menjauhkan dia dari persekutuan dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, sebagai umat pilihan Tuhan yang sudah dikuduskannya, kita adalah umat Tuhan yang sudah dikuduskannya. Kita pun perlu mengenal kekudusan Allah dan hidup di dalam kekudusan Allah. Kita sudah diselamatkan. Dan ketika kita sudah diselamatkan, kita dikuduskan bagi Allah. Itu sebabnya firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayat 16 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Hendaklah kamu, kata firman Tuhan, menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Seluruh kehidupan kita kudus, sama seperti Dia adalah kudus. Sama seperti Dia yang telah menebus kita adalah kudus, yang telah memanggil kita untuk hidup di dalam kekudusan. Sebab Dia berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita hidup di dalam penyembahan kepada Allah dan takut akan Allah. Itulah kekudusan. Kita hidup di dalam penyembahan kepada Allah dan hidup takut akan Allah. Itu berarti kita tidak boleh membiarkan diri kita dicemarkan oleh dosa dan kefasikan. Jangan biarkan hidup kita dikuasai atau dicemarkan oleh dosa dan kefasikan. Kita tidak boleh membiarkan diri kita ditipu oleh kenikmatan, kesenangan dari dosa dan kefasikan.
Dosa dan kefasikan seringkali menawarkan berbagai macam kenikmatan, kesenangan, bahkan mungkin jalan keluar atas persoalan dan pergumulan kita. Hati-hati saudara, tipu muslihat daripada dosa dan kefasikan yang menawarkan kenikmatan dan kesenangan justru pada akhirnya membawa kita kepada kehancuran hidup. Kita tidak boleh membiarkan diri kita kompromi dengan dosa dan kefasikan, meskipun kita sedang mengalami pergumulan hidup. Ya, jadi jangan karena masalah pergumulan kita pada akhirnya kompromi dengan dosa dan kefasikan. Yang penting masalahku selesai. Tak peduli apakah ini dosa, apakah ini kefasikan, apakah ini bertentangan dengan firman Tuhan. Yang penting masalahku selesai. Mungkin bisa saja masalah Bapak Ibu Saudara selesai, tetapi itu tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi itu adalah sebuah pemberontakan kepada Tuhan. Tetapi itu adalah wujud ketidaktaatan kepada Tuhan. Ya. Mungkin bisa saja persoalan kita terjawab, tapi persoalannya adalah hidup kita bukan lagi berada di dalam berkat Tuhan. Hidup kita justru berada di dalam kecemaran yang bisa menuntun dan membawa kita kepada kehancuran. Kita tidak boleh membiarkan diri kita kompromi dengan dosa dan kefasikan dengan mengatasnamakan solidaritas. Karena saya tidak mau kehilangan teman saya. Karena saya tahu teman saya itu adalah teman akrab saya, tapi saya tahu teman saya ini hidup dalam dosa dan kefasikan. Dan dia tidak mau hidup dalam kekudusan Tuhan. Tapi karena kita tidak mau kehilangan pertemanan, persahabatan dengan dia, lalu kita kompromi dengan mengatasnamakan solidaritas. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Kita tidak boleh membiarkan diri kita kompromi dengan dosa dan kefasikan dengan mengatasnamakan kekeluargaan. Karena dia istri saya, anak saya, suami saya, orang tua saya, kerabat saya, maka saya kompromi. Saya membiarkan keluarga saya untuk hidup di dalam dosa dan kefasikan. Lalu kita mencoba memberikan penghiburan yang sia-sia, memberikan penguatan yang sia-sia, padahal kita sebenarnya pada akhirnya kompromi atas nama kekeluargaan. Tuhan Yesus pernah berkata, ya, jikalau kamu tidak membenci ayahmu, ibumu, istrimu, anak-anakmu, kamu tidak layak untuk mengikut aku. Maksudnya apa? Maksudnya adalah, kalau kasih kita kepada keluarga kita melebihi kasih kepada Tuhan, maka kita sebenarnya tidak layak menjadi murid Tuhan. Keluarga kita menjadi berhala dalam kehidupan kita, bukan lagi Tuhan. Memang Tuhan mengajar kita untuk menghormati orang tua, tetapi jika penghormatan kepada orang tua itu, kasih kepada orang tua itu melebihi penghormatan dan kasih kepada Tuhan, maka itu menjadi berhala di dalam seluruh kehidupan kita. Dan kita pada akhirnya tidak layak di hadapan Tuhan. Karena kita lebih mengasihi keluarga kita daripada mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu, waspadalah, jangan sampai kita kompromi dengan dosa dan kefasikan dengan mengatasnamakan kekeluargaan. Ya. Kita pada akhirnya perlu waspada supaya jangan sampai kita kompromi dengan dosa dan kefasikan dengan mengatasnamakan kesatuan. Terang dan gelap tidak bisa bersatu, Bapak Ibu Saudara. Ya. Yang penting atas nama kesatuan tidak apa-apa deh. Terang dan gelap tidak pernah bisa bersatu. Ya. Allah tidak pernah bisa bersatu dengan berhala. Ada garis yang tegas. Gelap adalah gelap, terang adalah terang. Kita juga tidak boleh membiarkan diri kita kompromi dengan dosa dan kefasikan dengan mengatasnamakan perdamaian. Perdamaian apa yang bisa terjadi ketika kita kompromi dengan dosa dan kefasikan? Perdamaian apa yang bisa terjadi ketika kita berusaha mempersatukan hidup dalam roh dan hidup di dalam daging? Tidak bisa. Keduanya berseteru, kata firman Tuhan. Keduanya tidak bisa bersatu. Keduanya bertentangan. Keduanya berlawanan. Bagaimana bisa mungkin menciptakan perdamaian? Yang ada adalah perdamaian yang sifatnya semu. Perdamaian yang sifatnya hanyalah omong kosong, halusinasi belaka. Oleh sebab itu kita perlu waspada. Jangan sampai kita membiarkan diri kita pada akhirnya kompromi dengan dosa dan kefasikan dengan mengatasnamakan perdamaian. Tidak ada pernah perdamaian antara gelap dengan terang. Tidak pernah akan ada perdamaian
antara hidup dipimpin oleh Roh Allah dengan hidup yang dipimpin oleh dosa, kefasikan, daging, dan keduniawian. Kita tidak boleh membiarkan diri kita kompromi dengan dosa dan kefasikan, meskipun kita harus menanggung konsekuensi penderitaan karenanya. Membiarkan diri kita kompromi dengan dosa dan kefasikan, ini akan membawa kita kepada kehancuran hidup dan pemberontakan terhadap Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mengenal kekudusan Tuhan dan hidup dalam kekudusan Tuhan adalah panggilan kita. Mengenal kekudusan Tuhan dan hidup dalam kekudusan Tuhan ini berdampak kepada sebuah sikap yang jelas, sebuah sikap yang tegas. Itulah sikap tidak kompromi dengan dosa dan kefasikan. Terang, jelas, tidak abu-abu. Oleh sebab itu, marilah kita mengenal kekudusan Tuhan dan hidup di dalam kekudusan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13. Di situ kita bisa melihat bagaimana pemazmur mengimani providensia Allah atas orang pilihannya. Di tengah-tengah pergumulan hidup yang dialami oleh pemazmur Daud, dia tidak kehilangan iman dan pengharapannya kepada Allah. Pemazmur Daud meskipun mengalami pergumulan hidup, meskipun mengalami kesesakan, dia tetap mengimani janji dan providensia Allah, pemeliharaan Allah, bahwa semua orang yang tetap setia mengasihi Tuhan dan berlindung kepada Tuhan akan bersukacita, akan bersukaria dan bersorak-sorai karena Tuhan menaungi mereka. Ayatnya yang ke-12. Tuhan akan memberkati mereka. Tuhan akan memagari mereka dengan anugerahnya seperti perisai. Ayatnya yang ke-13. Inilah janji Tuhan. Inilah wujud daripada providensia Allah, pemeliharaan Allah dalam kehidupan pemazmur. Biarpun di tengah-tengah tantangan, di tengah pergumulan, di tengah kesulitan hidup, oleh karena mau terus tekun setia dalam iman kepada Tuhan, ya, dia meyakini janji dan providensia Allah yang pasti akan menguatkan, bahkan bersukacita, bersukaria, dan bersorak-sorai oleh karena Tuhan menaungi dia. Oleh karena Tuhan melimpahkan anugerahnya. Dan anugerah Tuhan itu menjadi seperti perisai yang melindungi, membentengi pemazmur di tengah-tengah persoalan dan kehidupan yang dia alami. Luar biasa. Tuhan setia dengan janjinya kepada kita dan akan selalu memelihara kita dan memagari kita dengan anugerahnya seperti perisai. Dia setia. Dialah yang memberkati kita sehingga kita dapat bertahan di tengah-tengah pergumulan yang kita alami dalam kehidupan kita. Tidak ada seorang pun yang dapat merebut kita dari tangannya. Yohanes 10 ayatnya yang ke-27 sampai 29. Dan Tuhan berjanji dalam pemeliharaannya bahwa tidak ada apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih-Nya. Inilah janji Tuhan, providensia Tuhan yang menjadi pengharapan, kekuatan bagi kita, sehingga kita bisa bertahan di tengah-tengah tantangan persoalan untuk hidup setia kepada Tuhan, untuk tetap mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan. Jangan karena jodoh, pacar, lalu kita tinggalkan, kita tukarkan iman kita kepada Kristus demi pacar, pasangan hidup kita, atau demi jabatan kedudukan, atau demi sesuatu yang kelihatannya menyenangkan dan menjanjikan masa depan yang cerah kepada kita. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Ya, janji Tuhan, pemeliharaan Tuhan, bahkan Tuhan sendiri lebih indah dari apapun yang bisa ditawarkan oleh dunia ini. Oleh sebab itu, marilah kita terus hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Marilah kita terus berharap hanya kepada Tuhan. Janganlah kita membiarkan diri kita dipengaruhi dan disesatkan, atau kita pada akhirnya kompromi dengan dosa dan kefasikan. Percayalah, Allah tidak akan meninggalkan kita. Dia pasti akan menolong kita untuk terus bertahan, bahkan berkemenangan di dalam menghadapi setiap pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita, termasuk
pergumulan berupa tantangan terhadap iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Dan Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah sapa firman Tuhan pada hari ini. Dan kiranya firman Tuhan ini kembali menguatkan kita, membangun kerohanian kita, memperbaharui kita, mengingatkan kita, memperingatkan kita, menegur kita mungkin. Ya. Oleh karena kita mungkin sudah mulai kompromi dengan dosa dan kefasikan. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya kita jangan kompromi dengan dosa dan kefasikan dan tetap teguh berpegang kepada iman dan percaya kita kepada Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan ini memberi jawaban atas pergumulan kita sehingga kita terus hidup di dalam iman, persekutuan dan pengharapan hanya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, terus maju di dalam kekuatan dan anugerah Tuhan. Tantangan dan persoalan yang kita alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan akan anugerahkan kepada kita. Tantangan dan ujian terhadap iman percaya kita adalah sebuah berkat untuk membentuk kita semakin berakar di dalam Tuhan. Tantangan terhadap iman percaya kita kepada Tuhan adalah sebuah kesempatan untuk kita kembali menikmati kuasa, anugerah, mujizat Tuhan berupa kekuatan, penghiburan, sukacita, kemenangan, dan berkat-berkat lainnya dalam kehidupan kita. Sampai kita berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati dan shalom.